Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi, 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 Pagi. pagi. Pak. biasanya, pagi. biasanya kalau Siang, kita siang. belajar dijelaskan, kita selalu mengawali dengan kalimat semangat pagi, kemudian dijawab dengan pagi, pagi, yes. Saya ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Yes. Pagi, Yes. yes. Allah, mudah-mudahan semangat kita selalu berapi-api, selalu membara, selalu semangat, sehingga nanti pelajaran kita yang kita pelajari hari ini dapat baik dan insya Allah nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat di hari ini dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, pertama-tama Pak ucapkan mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya Pak Amin. ingin mengabsen, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Ada, Pak. Ada, Ahmad Pak. masih belum, Pak. Ada Pak. Semua ya. Baik. Sakit Pak. Saya minta ketua kelasnya ini Endan, silakan kita pimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lebih hikmat. Silakan nak pimpin doa nak. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, siap. Terima kasih Endan. Sebelumnya masih ingat dengan pertemuan kita pada Quran Surah Al-Ma'idah dan At-Taubah? Masih ada ingat? Oke, siap. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ilmu tajwidnya ya. Ilmu tajwidnya itu tentang Al-Ma'idah ayat apa ini ya? 48, Pak. 48 Pak. 8. Al-Maidah 48. Nah, Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. 105. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis maknanya dan bagaimana peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, mari bersama-sama kita coba untuk membaca kembali Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kita bersama-sama kita baca dengan mulai ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Oke, mantap, alhamdulillah. Nah, Indah, coba bacakan artinya yang ya. Silakan dibacakan artinya. Bekerja, Allah akan melihat pekerjaan itu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Taubah 100. Oke, mantap sekali. Nah, jadi pada Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini adalah perintah mutlak ya, nah, untuk kita agar kita bisa bersikap yaitu bersemangat, tekun dan rajin dalam bekerja. Nah, baik, sebelum Bapak mulai pada pembelajaran kita hari ini, silakan kalian membuat kelompok terlebih dahulu, kemudian ada tugas untuk kita analisis. Bapak minta untuk dan
silahkan kamu menjadi kelompok 1 ya. Kemudian Ramadi silahkan nanti kamu jadi kelompok 2. Oh iya Pak. Dan nanti Wulantika silahkan nanti jadi kelompok 3 ya. Ya, Pak. Oke. Nah, silahkan kalian tonton terlebih dahulu video yang sudah Bapak buat. Di sini sudah Bapak sampaikan link YouTube-nya, silahkan diklik. Video ini 10 menit. Silahkan analisis, nanti sampaikan apa yang kalian dapatkan. Mulai dari sekarang silahkan kerjakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok boleh kalian ini apa yang kalian temukan dari video pembelajaran tersebut. Silahkan disampaikan sebelum kita membuka materinya. Nggak muncul Pak videonya Pak. Videonya nggak muncul ya? Ya, videonya Iya Pak. Mungkin sinyalnya Pak. Ada yang sudah muncul? Kelompok Wulan ataupun Pak. Sarmadi? Belum Pak, Sebentar, belum. Pak. Sebentar, Pak. Sebentar Pak. Bentar Pak ya. Videonya nggak bisa diklik, Pak. Videonya nggak bisa. Pak, kalau dari kelompok Ya. kami berdasarkan dari video yang sudah kami tonton tadi, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, di situ Allah itu memerintahkan kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, di mana kita itu harus selalu berbuat baik, Pak. Kemudian apa ya, mungkin nanti tambahannya dari kelompok lain, Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, baik sekali jawabannya dari kelompok Wulan. Mungkin dari kelompok yang lain sudah menemukan jawabannya atau masih ada masalah dalam pemutaran videonya? Saya Pak belum terbuka ini videonya. Oke, nanti kalau ini masih ada masalah nanti kita lanjutkan ya, Pak sampaikan dulu materinya terlebih dahulu, nanti di akhir baru kita akan review kembali tugasnya. Siap Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Materi pertama yaitu tentang etos kerja. Apa sih etos kerja itu? Etos kerja dalam Islam mengacu pada semangat, sikap, dan nilai-nilai yang membimbing seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Etos kerja melibatkan niat yang benar, kerja keras, usaha yang maksimal, kejujuran, disiplin dan tanggung jawab, serta keikhlasan. Oleh sebab itu kita sering mendengar innamal a'malu niat. Niat itu. Segala perbuatan itu harus didasarkan pada pada niat. Nah, saya ingin tanya nih kepada Pak Sahrul, niat kalian belajar ke sekolah ini untuk apa? Untuk ilmu. Ya, untuk menuntut Ilmu. Untuk belajar, Pak. Ini fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dengan sengaja menuntut ilmu karena Allah sama dengan ia berjihad di jalan Allah. Oke. Paham ya? Nah, mengapa penting kita dalam beretos kerja, teman-teman? Karena etos kerja itu merupakan sebagai Tanda keberhasilan, Pak. Ya, fondasi yang penting dalam Islam. Pertama, itu sebagai ibadah. Dalam Islam, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat yang dianggap sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, apa pentingnya etos kerja? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja keras, seseorang muslim dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara halal. Kemudian apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Kita mendorong umatnya untuk bekerja tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan masyarakat secara umum. Yang keempat, menghindari ketergantungan.
ketergantungan. Nah, bukankah banyak masalah yang kita hadapi di saat ini? Banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, namun tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Quran surah At-Taubah ayat 105. Tidak jujur, ya, mengambil hak orang lain. Apa contohnya? Banyak sekali di Indonesia ini, banyak sekali. Nah, nanti itu akan jadi analisis di bahan terakhir kita nanti. Nah, kemudian bisa disebutkan tolong Sahrul Gunawan contoh etos kerja. Kejujuran dalam bekerja. Ya, Pak. Ya. Iya, apa contohnya? Satu. Kejujuran dalam bekerja, Pak. Oke, baik. Kejujuran dalam bekerja. Apa yang kedua? Disiplin dalam waktu, Pak. Disiplin dalam waktu. Sekarang masih ini enggak? Masih sering telat-telat tidak? Saya suka, Masih, Pak. Pak. Masih. Kita belum disiplin. Nah, jadi bagaimana nanti Jalan macet, Pak, jadi terlambat. Ya, jalannya macet. Iya, ya. Nah, nanti berangkatnya lebih pagi lagi, jadi tidak terkena macet. Oke? Baik, Pak. Mantap. Kemudian apa yang ketiga? Kerja keras dan Tekun. Tanggung Jawab. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita lanjut ke fastabiqul khairat atau berlomba dalam kebaikan. Coba disebutkan ini, dibacakan dan Siapa? Berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan adalah semangat untuk melakukan amal kebaikan secara maksimal dan lebih baik daripada orang lain, dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Sudah, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Dan. Nah, ya, Pak. Kita mengenal dengan istilah takarub. Ada yang tahu apa itu takarub? Pendekatan diri kepada Allah. Proses pendekatan diri kepada Allah, apa tujuannya? Salah satunya adalah untuk mendapatkan gelar kuntum khairu ummah. Apa itu kuntum khairu ummah? Umat terbaik. Jadi umat yang terbaik adalah memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, salah satu amal yang tidak akan terputus di dunia ini sampai nanti di akhirat, salah satunya adalah bermanfaat, amal jariyah. Oleh sebab itu kita memberikan manfaat kita kepada orang lain, baik itu keluarga, tetangga, saudara, ataupun ke siapapun. Nah, tujuannya apa? Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kemudian sebagai bentuk amal sosial. Ya, untuk menjaga lingkungan dan untuk menyebarkan ilmu. Karena tugas kita adalah berdakwah. Ya, tugas kita ini adalah dakwah, menyebarkan kebaikan, meskipun hanya satu kebaikan pada orang lain. Itu tugas kita. Nah, kemudian tolong ini dibacakan, Sarmadi, silakan. Pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Satu, mendapatkan pahala dan ridho Allah, Pak. Oke, mantap sekali, mantap jiwa. Yang kedua apa? Menjadi teladan bagi orang lain. Oke, siap. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, membentuk masyarakat yang baik. Mantap. Yang kelima, bagaimana saya mengolah waktu belajar di rumah? Inilah pertanyaannya.
Bagaimana Oh, itu cara pertanyaannya ya. Salah, Pak. bentuk Kelewat saya etos Pak kerja? bacanya. Ini bentuk etos kerja seorang pelajar. Salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana saya mengolah waktu belajar di rumah? Nah, tolong ini dijawab Saiful Anwar. Bagaimana sih sikap kalian sebagai seorang pelajar dalam mengelola waktu? Berdisiplin. Tadi Bu Indah katanya. Ada dua Pak, saya full siapa Pak? Saiful kembali. Iya Pak, gimana Jauh nih, pertanyaannya? peserta didik ini paling jauh ini. Pertanyaannya gimana Ya, Pak? bagaimana Saiful ini mengelola waktu belajar di rumah sebagai bentuk kedisiplinan etos kerja seorang siswa atau seorang peserta didik. Seperti itu. Menyusun jadwal Pak, jadwal keseharian Pak, supaya disiplin Pak. Mantap. Oke, mantap sekali. Sudarmono bisa menjawab bagaimana perilaku Sudarmono dalam mendisiplinkan waktunya? Mengolah waktu dengan tepat Pak, biasanya Pak. Masya Allah. Oke, Ya, tepat calon orang waktu Pak, sukses. disiplin Pak. Masya Allah, luar biasa nih orang-orang sukses semua. Nah, contoh penerapannya bisa dibacakan, Sahrul? Yang pertama, bersedekah. Baik. Kemudian? Yang kedua, membantu tetangga. Kemudian yang ketiga, menyebarkan ilmu. Yang terakhir, aktivitas sosial. Mohon maaf Pak Sepri, waktunya sudah habis. Oke, sudah habis ya? Masya Allah, kita tidak terasa ya. 1 Iya jam. Pak, seru Pak. 2 jam ini Pak. Jam Baru berapa 9, jam? Pak. Jam 9 sekarang, Pak. Itu. Istirahat kita ya. Oke lah. Iya, jam 9 Nah, tepat. sebelum ada tugas terakhir, Pak minta nanti silahkan kalian buat kanvanya masing-masing, buatlah poster itu tentang etos kerja ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan buat berdasarkan kelompok yang sudah dibagi dan dikirimkan, dijaprikan ke Bapak. Paling lama nanti akan Pak tunggu pada pukul 23.59 WIB, waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum Pak mengakhiri, mohon diperhatikan bahwa materi ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya etos kerja dan berlomba dalam hal kebaikan di kehidupan Muslim. Etos kerja yang baik akan membentuk individu yang bertanggung jawab, jujur, dan produktif. Sementara semangat berlomba dalam kebaikan akan meningkatkan kualitas amal dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ayat-ayat Al-Quran yang telah dibahas akan memberikan landasan teologis yang kuat bagi penerapan keduanya. Mohon nanti ini diperhatikan, dipelajari baik-baik, kerjakan tugasnya. Bagi kelompok 1 dan 3 tadi yang belum jawab, silahkan nanti di-share ke Pak Sep. Akhir kalam, Pak ucapkan, Wallahumma fiq ila ummi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.